Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Ma'arif Channel di program Ngeteh uh, Hei. bersama Mbak Feby Indirani, Halo Mas penulis Rohim. produktif bestseller. Ini bukunya ada Amin. di tangan saya, salah satunya. Ya, Mbak Feby. Jadi kalau saya baca ya buku-bukunya Mbak Feby ini tentang isu-isu keislaman, ya. Isu-isu yang sensitif, dan kita tahu sebenarnya masyarakat kita, ya, masyarakat Muslim terutama, itu kan saya nggak tahu ya menyebutnya apa, termasuk mudah tersinggung apa gimana gitu. Nah, tema-tema yang ada dalam buku Mbak Feby ini, kalau saya baca itu nyerempet-nyerempet ke sana, nyerempet-nyerempet ke sana. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan tema kita di Ma'arif Institute ini kan tentang pluralisme, persaudaraan, kebersamaan, kira-kira itulah. Dan yang ada dalam buku ini cocok sekali, Mbak. Tinggal bagaimana tema-tema yang sensitif itu kita kemas dalam apa ya? Dalam entah tulisan atau mungkin juga dalam percakapan, ya, yang tidak menyinggung secara apa ya, straightforward kepada orang. Nah, tentu Mbak Feby punya cerita ini. Gimana Mbak? Iya, makasih banyak Mas Rohim, makasih teman-teman Ma'arif Institute. Saya senang bisa diajakin ngobrol-ngobrol di Ma'arif. Apa tadi podcastnya ngeteh ya? Ini Jadi nggak ada tehnya. nggak ada tehnya, nggak apa-apa. Figure of speech-nya aja, ngetehnya. Jadi sebetulnya kalau Mas Rohim bilang bahwa masyarakat Indonesia ini relatif apa tadi gampang tersinggung gitu ya Iya. sekarang. Padahal seingat aku dulunya tuh enggak loh. At least ketika aku masih kecil itu bercandaan yang apa ya? Katakanlah bisa mentertawakan diri sendiri itu relatif banyak gitu ya. Dan sebetulnya sampai sekarang saya percaya tuh masih ada gitu bercandaan-bercandaan kayak gitu. Karena pada dasarnya kalau saya amati masyarakat Indonesia itu sebetulnya humoris. Jadi di berbagai kesempatan bahkan dalam keadaan apa ya musibah gitu atau apapun kita kan selalu suka wah untung tapi untung begini, jadi selalu masih ada untungnya gitu ya. Jadi secara umum aku sebetulnya melihat masyarakat Indonesia itu mudah bersyukur dan sebetulnya humoris, lalu bisa Dan melihat pemaaf. maaf ya, jadi selalu bisa melihat Sampai para humor. koruptor pun dimaafkan. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi Pulang dari penjara dilulukan. disambut. Iya, jadi pada umumnya sebetulnya masyarakat Indonesia itu kan memang sangat lentur gitu ya, humoris. Yang aku lihat ya, dan bisa ngelihat humor dari segala sesuatu. Sering ngelihat kalau misalnya lagi musibah tengah-tengah banjir, tapi masih bisa ya udahlah ketawa-ketawa atau jadi malah mainan Ya, tapi gini Mbak, perahu dan sebagainya apa ya? gitu Kenapa ya. saya mengatakan seperti itu? Itu Iya. kan ada faktanya. Betul. Ada faktanya. Orang sekarang lagi heboh misalnya soal ada rendang babi. Nah, itu padahal rendang itu kan apa ya? Makanan yang siapa saja bisa mengkonsumsi. Kalau kita nggak suka ya kita nggak usah. Dan Betul. apalagi ceritanya nih, si pemilik rendang babi ini itu kan sudah ditulis di situ makanan non halal. Iya. Ya, makanan non halal. Tapi kok ada yang tersinggung gitu loh. Betul. Artinya kalau menurut aku sih pola masyarakat Indonesia gampang tersinggung seperti yang tadi Mas Rohim bilang, faktanya tuh sekarang demikian, Mbak, gitu. Tapi ini nggak dari dulu kejadian loh. Itu poin aku tuh itu. Kita tuh sebetulnya apa ya, katakanlah mau aslinya itu nggak kayak gitu. Jadi apa kira-kira penyebabnya? Jadi saya juga bertanya-tanya, ini penelitian yang menarik. Sebetulnya sejak kapan sih masyarakat Indonesia menjadi oversensitif terhadap isu agama misalnya? Dan kadang-kadang yang sebetulnya harusnya tidak menjadi isu agama pun jadi seolah-olah jadi isu agama. Misalnya tadi kasus rendang tadi. Apa iya sekarang rendang itu hanya apa ya monopoli katakanlah makanannya umat Islam aja? Gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bisa kita kaji ulang, bisa kita diskusikan lagi gitu ya. Jadi sebetulnya saya
juga nggak tahu sejak kapan masyarakat Indonesia menjadi relatif intoleran. Padahal rendang itu katanya makanan terenak di dunia. Kalau makanan terenak di dunia berarti kan dikonsumsi oleh siapa saja. Iya kan? Betul, kenapa rendang menjadi sangat eksklusif gitu ya, hanya punya satu kelompok tertentu aja, misalnya begitu. Jadi dan apa ya? Dan sebenarnya sesederhana itu aja ya, kalau seperti kata Mas Roy tadi, kalau nggak halal untukmu ya jangan dimakan, kan untuk orang lain nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Jadi sekarang sampai penistaan rendang ya dihitungnya sebagai bukan hanya penistaan agama tapi penistaan rendang. Jadi menurut aku ini adalah pertanyaan yang penting kita tanyakan kepada diri kita semua. Kenapa ya masyarakat Indonesia secara umum kok menjadi mudah tersulut, mudah tersinggung, terlebih-lebih kalau isu agama. Dan itu tidak dari dulu, saya percaya gitu. Bisa jadi memang banyak yang berpendapat itu terjadi setelah 98 kan. Artinya masyarakat Islam adalah salah satu masyarakat yang juga mengalami tekanan di masa diktator gitu ya, di masa rezim Presiden Soeharto gitu kan. Semua masyarakat, kelompok masyarakat ditekan, termasuk masyarakat Islam. Dan setelah reformasi itu kemudian kelompok-kelompok tertentu menguat. Banyak teori tentang itu gitu ya. Tapi kalau menurut saya ketegangan itu tidak akan terjadi kalau setiap dari kita punya kesadaran bahwa ayo kita berbuat sesuatu at least di lingkungan kita terdekat gitu, untuk kemudian bagaimana caranya kita jadi nggak mudah tersinggung gitu ya, tidak mudah tersulut untuk isu-isu yang sebetulnya kita tuh banyak sekali hal yang jauh lebih penting gitu ya. Misalnya ya mengatasi banyak sekali problem bangsa ini gitu kan, yang kemudian jadi energi dan waktu habis hanya untuk perdebatan-perdebatan yang sebetulnya tidak perlu gitu ya kan. Jadi memang ya, sahabatku sekalian, ada teori apa ya, seperti teori bandul ya. Jadi dulu Islam ditekan oleh rezim, katakanlah seperti itu. Nah, pada saat reformasi tangan besi itu runtuh, katakanlah seperti itu. Kemudian ada semacam luapan ekspresi ya. Dan di antara luapan ekspresi itu barangkali ada dendam juga di situ, Mbak. Betul, barangkali. Nah, dendam yang berefek pada pada kebencian terhadap kelompok yang selama ini dianggap dianak emaskan oleh ada seperti itu. Barangkali demikian. Dan saya perhatikan juga mungkin semacam trauma ya. Maksudnya ketika misalnya pernah nih ya, saya posting sesuatu posting di Facebook gitu ya, tentang Facebook, Instagram gitu, tentang suara speaker masjid gitu ya, pernah. Lalu karena suara speaker masjid itu kadang terlalu keras sehingga bisa mengganggu lingkungan sekitarnya gitu. Lalu ada seorang teman yang sampai ngomongnya tuh begini, kalau sampai karena posting ini, tahu-tahu postingnya misalnya dikomentari banyak orang dan masjid itu ditekan, begitu. Yang salah. Maksudnya catat ya bahwa saya tuh punya pendapat yang berbeda, begitu gitu. Jadi saya pikir kok takut sekali bahwa mungkin semacam ada trauma bahwa kelompok Islam itu pernah ditekan dengan sangat berat gitu ya. Salah satunya kita tahu di zaman Orde Baru ada tragedi Tanjung Priuk gitu ya, misalnya. Itu juga jadi semacam trauma juga gitu, diam-diam, karena bangsa ini kan menyimpan banyak trauma yang tidak kunjung diselesaikan gitu sampai saat ini. Ada tragedi Tanjung Priuk, ada tragedi Waikambas ya, dulu yang gitu. di Lampung. Jadi berbagai hal itu tidak pernah diungkap dengan dengan transparan, dan mungkin diwariskan kan, luka sakit hati itu kan juga diwariskan ya. Ya, salah satu problemnya itu gini, Mbak. Kenapa itu tidak selesai? Itu kan sebenarnya seperti lingkaran dendam ya. Betul. Dan lingkaran dendam itu terjadi karena satu ya, ada aktor-aktor yang mungkin dianggap dalam tanda petik terlibat pada peristiwa Priok, peristiwa Lampung dan lain-lain. Itu kan sekarang masih ada, katakanlah, pengaruhnya di kekuasaan, sehingga masyarakat tidak bisa menuntut keadilan. Iya, belum mendapat rasa keadilan gitu ya, belum terpenuhi rasa keadilannya. Jadi kita itu kan sebenarnya sudah pernah ada undang-undang tentang rekonsiliasi terhadap hal-hal seperti itu, termasuk juga dengan PKI, termasuk juga dengan rekonsiliasi ini kan luas ya. Tapi entah kenapa kemudian undang-undang itu dibatalkan oleh MK, karena dianggap berbahaya
karena bisa memaafkan PKI yang sudah diharamkan di Indonesia, begitu. Dan problem lain, saya kira mungkin ini, Mbak. Ini kan sejak Indonesia menganut paham politik demokrasi, mungkin kembali ke demokrasi liberal kali ya, pemilihan langsung kepala daerah, pemilihan langsung presiden, dan seterusnya, itu kan politik identitas menguat lagi, karena banyak politisi yang kalau menurut saya sih mungkin tidak kreatif ya, kan nggak kreatif. Karena yang diangkat isu-isu sensitif, paling gampang, paling laku dijual, untuk bukan menyulut ya, mengajak orang ya, dalam satu emosi, dalam satu kepentingan itu memang pakai isu-isu agama. Betul, dan itu sangat-sangat disayangkan, ya karena mungkin politisi-politisi tersebut merasa tapi berhasil kan. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada jalan terbaik ya, memang untuk jangka panjangnya memang kita semuanya menguatkan diri, menambah pemahaman kita sendiri dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk tidak mudah tersulut itu tadi gitu ya. Dan semakin banyak percakapan publik seperti ini memang semakin baik sih menurut aku. Hanya itu yang bisa kita lakukan, karena di sisi lain ini juga semacam self kritik ya buat katakanlah kelompok muslim moderat gitu ya. Seringkali kita tidak semilitan, tidak sekonsisten teman-teman yang berasal dari kelompok muslim yang katakanlah lebih lebih keras gitu ya pendekatannya gitu. Jadi mereka jauh lebih konsisten, jauh lebih militan, dan mereka sangat percaya dengan pilihan-pilihan pendekatan mereka gitu ya. Itu satu. Dan juga aku perhatikan juga misalnya katakanlah teman-teman buruh migran kita gitu ya, TKI TKW kita di luar negeri gitu ya, itu mereka itu kan seringkali mengalami kesepian juga ya, kesepian, keterasingan ketika mereka berada di tempat kerja mereka di luar negeri gitu ya, dan mereka tuh sangat butuh attachment ke kampung halaman dan juga attachment ke kelompok muslim gitu. Satu, karena mereka butuh kedekatan persaudaraan itu, dan yang kedua adalah mereka butuh menanyakan segala sesuatu gitu loh, menanyakan apapun juga, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang kok kayak gitu aja ditanyain sih gitu, tapi mereka sangat butuh jawaban-jawaban seperti itu. Dan yang lebih rajin mendekati, lebih konsisten itu biasanya justru kelompok muslim yang katakanlah relatif lebih keras pendekatannya. Gitu. Ini problem kita ini, Mbak ya, mungkin kata Mbak tadi otokritik ya, sebenarnya gini. Jadi seperti tanya jawab ya. Seperti Mbak yang bertanya pada saya merasa harus menjawab itu karena kita berada dalam satu lembaga yang punya tugas berat ya sebenarnya. Ya antara berat dan ringan lah ya. Kalau kita jalani sebenarnya ya biasa saja. Tapi memang kelemahan kita kelompok moderat ini kan satu ya, kita memahami agama itu bukan sesuatu yang sesuatu yang diharuskan. Kan ada ya orang yang memahami ayat perintah untuk berdakwah itu sebagai satu keharusan. Tapi dengan cara seperti apa? Nah, kalau bagi kita yang kelompok moderat ini ya dengan penyadaran. Nah, namanya penyadaran itu ya tidak bisa misalnya kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, itu kelemahan kita, memang kelemahan kita. Nah, dakwah yang seperti ini kan hanya bisa masuk di kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa diajak diskusi, ngobrol dari hati ke hati, misalnya seperti ini. Tapi kepastian itu susah gitu loh. Kita kan memang kamu ini hanya milik Allah SWT. Iya, kita kan selalu begitu. Apa hak kita misalnya nyuruh orang begini begitu, sebenarnya kita sendiri juga belum tentu melakukan hal yang sama. Betul. Itu kelemahan kita di kelompok moderat ini. Dan kalau mereka kan kok kita jadi mereka ya? Iya, ini juga problem ya. Maksudnya sebenarnya ya menjadi kita versus mereka. Padahal kan sebetulnya ya kita juga. Jadi banyak di antara teman-teman kita, katakanlah seperti yang lain itu, yang mungkin mereka mengkritik cara dakwah kita seperti ini, betul, sebagai sebagai
tindakan yang lemah itu, selemah-lemah iman Oke, itu ya, loh. ya, 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 ya. Ah, Menarik sih. Sebetulnya juga kan ini beberapa tema yang saya angkat di dalam buku ini ya, meskipun dikemas dalam bentuk cerita fiksi, tapi itu kan tema-tema yang sebetulnya memang kita hadapi dalam keseharian. Misalnya tema-tema tadi gitu, perbedaan penafsiran. Kemudian misalnya pertanyaan yang tadi ya menarik ya, kita versus mereka gitu. Sebetulnya siapa sih yang berhak untuk kemudian mengklaim bahwa inilah kelompok Islam yang paling benar, itu kan misalnya. Apakah kelompok problem. moderat yang paling benar? Belum Belum tentu, tentu juga, gitu betul. kan. Dan tapi sekarang kan sangat mudah gitu. Saya tidak terhindarkan dari jebakan itu ya. Artinya sangat mudah untuk kemudian mendikotomikan diri kita versus mereka. Atau misalnya ketika ada katakanlah aksi terorisme dan sebagainya, lalu ada di sosial media beredar orang punya hashtag bukan atas nama saya gitu ya. Tapi kemudian atau apa ya? Maksudnya itu bukan muslim, itu bukan agamanya, tapi itu mereka teroris tidak beragama dan sebagainya. Tapi kemudian saya bertanya juga, orang-orang yang misalnya melakukan itu dengan keyakinan bahwa mereka memperjuangkan agamanya, lalu kemudian apa hak saya sebagai muslim yang so-called moderat untuk bilang bahwa itu bukan muslim? Kan saya nggak berhak juga dong, sama aja gitu. Misalnya saya bilang bukan atas nama saya, tapi dia mengatasnamakan muslim, terus kita sama-sama muslim gitu. Jadi ketika misalnya kita bicara bahwa ada katakanlah tindakan sampai yang paling ekstrim adalah misalnya terorisme dan sebagainya, itu kan sebetulnya adalah ya bagian dari kita dan self kritik ya, artinya tidak bisa terus-terusan muslim moderat bilang tapi itu bukan gue loh, bukan gue, tapi lo berbuat apa, itu satu. Dan yang kedua, terus dunia ini di luar Islam mau percaya Islam yang mana, Dan kan kita begitu. itu lahir untuk siapa, itu kan Betul. untuk kita semua. Betul. Jadi memang ya itulah, jadi agama ini kan multitafsir. Nah, dan memang seharusnya di antara mereka yang punya penafsiran yang berbeda ini saling menghormati satu sama lain. Koeksisten. Nah, tapi masalahnya Mbak, ada kelompok-kelompok yang berdasarkan tafsirannya itu kemudian menimbulkan masalah. Ya kan? Ini kan juga harus kita akui. Masalahnya apa? Masalahnya misalnya berdampak pada kerukunan, berdampak pada disharmoni, bahkan berdampak pada konflik. Kan ada itu kan kelompok-kelompok minoritas dan yang paling menderita sebenarnya bukan minoritas agama, tetapi minoritas dalam satu agama sendiri. Katakanlah misalnya teman-teman kita yang penganut Ahmadiyah, Syiah, wah itu luar biasa. Kita ingat ya teman-teman Syiah kita yang diusir dari bahkan teman-teman Ahmadiyah ada yang dibunuh dan lain-lain gitu, mengatasnamakan agama. Betul. Nah itu yang kemudian membuat kita kadang-kadang ya berpikir mungkin kita perlu diferensiasi supaya kita gampang mengidentifikasinya, siapa yang harus kita ajak untuk bicara agama secara moderat, dan siapa yang mungkin perlu kita bukan waspadai, tetapi kita ajak bicara dalam bahasa yang mungkin sesuai dengan apa yang selama ini mereka pahami. Dan dialog itulah yang sekarang ini masih sulit ditemukan karena masing-masing tetap merasa dirinya yang paling benar kayak gitu. Iya. Memang sulit ya. Maksudnya sulitnya itu adalah karena katakanlah teman-teman kelompok moderat itu seringkali tidak kalah righteous-nya gitu. Dan sulit sekali untuk tidak menjadi righteous itu sok bener gitu ya. Dan paling bener, merasa paling benar sendiri, menurutku itu sulit banget. Aku rasa aku dan banyak orang lain tidak terhindar dari jebakan itu gitu. Jadi sebetulnya pendekatan yang coba aku lakukan dengan cerita-cerita di dalam buku Pemburu Muhammad dan Bukan Perawan Maria itu kan ceritanya selalu seringkali open ending pertama karena ya itu gitu, terbuka untuk multitafsir. Tapi yang dikemukakan adalah persoalannya dan pertanyaannya. Dan saya yakin memang yang protes ke bukunya Mbak Feby ini bukan hanya kelompok-kelompok
dalam tanda petik yang radikal itu Oh, kan, betul. tetapi kita yang moderat pun Betul, kelompok yang katakanlah mungkin banyak juga yang kecewa. Kok kenapa ini? betul kelompok yang katakanlah so called moderat itu juga seringkali protes juga nggak terima gitu, itu banyak gitu. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi ya, apa ya, misalnya tentang terorisme itu atas nama siapa misalnya, itu antara lain ada dalam buku ini di judulnya Ruang Tunggu misalnya. Jadi kalau di ruang tunggu itu ruang tunggu setelah kehidupan, afterlife, tapi belum di ujung gitu, belum ini surga atau neraka misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang Masih di karena alam apa, barzakh. iya, alam yang ya dia nggak tahu apa ya, dia hanya ya udah sendiri aja ruang tunggu di situ, tidak bertemu dengan siapa-siapa. Dia berharap disambut misalnya dengan 72 bidadari, tapi kok nggak ketemu Nggak ya, ketemu ya. misalnya kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya kan yang terjadi seringkali kita saling bertengkar, saling berdebat tentang mengklaim hal-hal yang sebenarnya kita nggak pernah benar-benar tahu, karena ya kita nggak ada yang pernah mengalaminya secara langsung. Nggak ada yang ke akhirat selfie betul. terus balik lagi gitu kan. Itu Jadi masalahnya. gitu, nggak ada yang pernah kirim selfie dari surga atau neraka gitu, untuk kemudian kita sebetulnya bisa memastikan bahwa pokoknya kalau lo nggak pakai kerudung pasti lo masuk neraka misalnya seperti itu. Jadi tapi kan yang terjadi adalah sekarang orang bisa mengklaim Ya. sesuatu yang katakanlah magis gitu ya, yang kita tidak kasat pengalaman tidak kasat mata, dia klaim sebagai hanya inilah satu-satunya tafsir. Jadi itu kan problemnya kan problem penafsiran, Mbak. Betul. Itu kan bahkan Yusuf Qaradawi yang sekarang dianggap salah satu rujukannya kelompok radikal pun, itu kan dia mengakui bahwa kelompok-kelompok yang mutatorif itu apa ya, yang berlebih-lebihan, yang populer dengan radikal itu kan karena dangkal dalam memahami agama, satu. Yang kedua karena terlalu terlek. Jadi pesan-pesan dalam kitab suci itu kan sebenarnya dia bukan berada di ruang kosong ya. Jadi dia ada konteks dialog dengan situasi pada saat itu. Nah, kita tahu situasinya pada saat itu kan misalnya tentang perempuan. Misalnya perempuan pada masa jahiliyah itu kan bukan dianggap sebagai makhluk, sebagai manusia merdeka gitu, tapi dianggap seperti barang kan gitu. Yang bisa diwariskan. Kemudian bisa diperbudak. Betul. Jadi kita harus akui bahwa dalam Al-Quran sendiri kan masih diakui seperti itu. Makanya kita kelompok progresif katakanlah seperti itu ya. Al-Quran itu sebenarnya kan butuh penafsiran yang kontekstual. Kalau penafsirannya tidak kontekstual, maka masih ada perbudakan. Dan terbukti di Arab sendiri kan perbudakan baru benar-benar dihapus itu secara legal ya. Kalau di balik itu mungkin hunus ya, mungkin sekarang masih ada. Kenapa kasus-kasus pemerkosaan terhadap para profesional rumah tangga kita, asisten rumah tangga itu terjadi? Bisa jadi karena mereka dianggap ya kepemilikan. Yang dalam Al-Qur'annya itu disebut auma malakat aidihim gitu loh, orang-orang yang berada dalam tanggung jawabmu, dalam kepemilikanmu. Nah, itu kalau kita tafsirkan secara letterlek, ya bahaya sekali. Dan Al-Quran sebenarnya sudah sangat progresif, Mbak. Jadi misalnya dalam soal keimanan segala macam itu kan disamakan antara laki-laki dan perempuan. Kamu kalau berbuat baik ya dari laki-laki atau perempuan sama saja akan mendapatkan kebaikan. Terus yang tadinya dianggap bukan manusia normal, kemudian dalam kesaksian ya oke lah perempuan tidak apa-apa, tetapi bertahap mungkin ya. Jadi kalau laki-laki satu, perempuan dua dalam kesaksian. Begitu juga dalam pewarisan ya, pewarisan. Laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengah. Harusnya progresif ya, jadi nggak tinggal di situ aja. Kalau kita tafsirkan secara progresif, nah kita harus menafsirnya kan secara kontekstual. Kalau sekarang, mengapa waktu itu ya seperti itu sebenarnya sudah lompatan luar biasa, betul nggak?
dari yang Nah, dari yang tidak dianggap dari yang sebagai apa-apa, barang. yang apa-apa, kemudian sudah mendapatkan warisan segala macam. Nah, kalau sekarang pada saat perempuan misalnya sudah tidak seperti dulu lagi, perempuan juga bisa berusaha, bisa bisa menjadi dalam tanda petik mungkin kepala rumah tangga segala macam, apakah masih diperlakukan seperti itu? Bagi sebagian kalangan masih. Nah, itu masalahnya. Ya, ya saya pikir ini sesuatu yang akan terus berproses ya. Jadi kalau buat saya secara pribadi, ijtihadnya saya adalah bukan perawan Maria dan memburu Muhammad gitu ya. Dan senang bahwa banyak sekali teman-teman muda yang membaca kemudian kontak personally dan merasa bahwa buku ini menimbulkan banyak pertanyaan pertama, dan juga seringkali saya juga nerima banyak curhat gitu ya dari pembaca bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan juga gitu, tapi seringkali mereka nggak berani omongin langsung gitu loh. Jadi buat saya selama kita masih berproses, dan saya percaya sebetulnya Indonesia itu beragam banget, organisasi yang terbuka, yang juga ya progresif gitu kita sebut begitu, seperti Ma'arif Institute juga sebetulnya cukup banyak. Jadi kalau saya sih masih optimistis ya bahwa masyarakat Indonesia itu masih bertumbuh terus dan lebih banyak membaca beragam hal gitu dan kan. ya itu tadi bagaimana kemudian menafsirkan ya entah Al-Qur'an, entah hadis itu tidak tekstual. Jadi orang memahami misalnya mati syahid, kemudian soal 70 berapa bidadarinya? 72. Bidadari dan lain-lain itu kan dipahami secara tekstual. Jadi kalau dia kemudian setelah meninggal di ruang tunggu itu tidak perlu, ya salah tafsir dia. Tapi saya ini kan penulis fiksi ya. Kalau penulis fiksi itu kan salah satu cara berpikirnya itu adalah menempatkan diri pada posisi orang lain gitu ya. Betul. Jadi saya membayangkan mungkin kekhawatiran teman-teman kita yang katakanlah menafsirkan secara sangat tekstual, itu mungkin kekhawatirannya adalah kalau kita mau katakanlah mengikuti perkembangan zaman, mau terus menyesuaikan dengan konteks dan sebagainya, semacam tidak ada pegangan gitu, semacam tidak ada kepastian. Dan itulah termasuk kelemahan kita. Kenapa kita tidak mampu meyakinkan? Ya, karena memang kita berada pada wilayah katakanlah penafsiran yang tak terbatas. Betul, dan juga tidak kayak memberikan keyakinan. Gitu ibaratnya kalau manusia itu kan imajinasinya akan tadi sudah bisa menjadi sesuatu yang liar, tidak terbatas itu tadi. Jadi dan itu kan menimbulkan sebuah kegamangan. Saya nggak tahu, tapi kalau saya sih jujur aja gitu, kalau misalnya semua bisa bebas ditafsirkan, memang ada kegamangan tersendiri, dan bagi sebagian teman-teman itu bukan suatu wilayah yang nyaman, sehingga akan lebih mudah untuk ya sudah cari orang yang bisa katakanlah memberikan kepastian, cari sosok ya entah itu sosok pemuka agama gitu ya, yang bisa ya sudah cari aja yang pasti. Ya, jadi para sahabat ya, namanya kepastian itu bukan hanya untuk dia ya, tapi juga dalam beragama butuh kepastian. Cuman memang sangat bisa dimaklumi. Nah, ini tantangan buat para kelompok-kelompok modernis ya, yang berpikir moderat dan kelompok yang non tekstual. Non tekstual ini kelemahannya adalah kurang dapat memberikan kepastian dalam memberikan tafsir agama, sehingga orang ragu-ragu. Padahal sebetulnya setiap kali kita ngomong apapun, bahkan yang tekstual pun kan setiap kali selesai memberikan katakanlah pendapat ya gitu ya, selalu kan wallahu alam bishawab gitu ya. Artinya tetap aja sepasti-pastinya dia ngomong pun kan ujungnya akan begitu ya, karena itu padahal gini loh, secara istihadi itu itu kita sudah diberikan kesempatan, udah deh kamu beristihad saja, kalau kamu salah pun kamu tetap berpahala, kalau kamu benar pahalanya 2, kalau salah pahala 1, jadi jangan takut untuk beristihad. Berarti saya udah punya pahala 1 dengan beristihad, bukan perawan Maria memburu Muhammad. Amin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, selalu menarik ngobrol dengan seorang penulis yang imajinasinya liar. Nah, saya katakan imajinasinya liar ya, karena kalau kita baca dalam buku ini, jadi banyak hal-hal yang
tidak pernah terpikirkan dan itu salah satu ciri pengarang yang bagus kan begitu. Amin. Jadi memberikan plot-plot yang unpredictable. Wis. Kadang-kadang kita, wah ini pasti ujungnya begini, ternyata enggak, ternyata bukan. Orang yang sudah berjuang mati-matian, kan kita kan pengennya happy ending, ternyata enggak, dia tetap saja dikeroyok. Dan banyak hal-hal lain yang menarik dan saya kira buku ini sudah beredar di toko-toko buku. Bisa di-googling. Bisa di-googling dan Di marketplace. Oh, yang nggak boleh nyebut brand. Apapun ya, semoga obrolan kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan Setidaknya tidak terasa memberikan pertanyaan. betul dan kalau ada pertanyaan macam-macam ya tinggal kirim saja. Bisa ke penulisnya, bisa juga ke Maarif Institute. Nanti kita sampaikan Ke Mas kepada Rahim penulisnya. aja kalau pertanyaan. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Mbak Feby di Maarif Institute dalam program Ngeteh. Semoga bisa memberikan pencerahan, memberikan inspirasi dan terutama kepada anak-anak muda yang ada di sana untuk termotivasi bisa menulis, karena dengan menulis kita bisa terhindar dari prasangka-prasangka yang selama ini mungkin ya karena kan ada ada imajinasi yang membuat orang kemudian bisa berkesimpulan macam-macam. Nah, kesimpulan macam-macam itu artinya ya kita nggak bisa menuduh, oh dia begini, oh dia begitu. Karena Anda sendiri pun punya kebebasan untuk menafsirkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.